Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Rama. Nah, di video kedua ini saya ingin bercerita tentang 3 fase keislaman saat saya menjadi seorang muslim. 3 fase, apa aja tuh? Yang pertama, itu Muslim Autopilot. Muslim Autopilot itu sebenarnya penamaan yang saya berikan terhadap diri saya sendiri sih. Maksudnya adalah situasi atau keadaan di mana saya menjadi muslim itu karena warisan orang tua gitu, karena ikut kata orang tua gitu. Bukan karena saya sadar oh Allah itu ada loh gitu, bukan karena itu gitu. Jadi saya muslim karena orang tua saya gitu. Dan saya menjalani Muslim Autopilot itu selama kurang lebih 25 tahun lah. Yes, itu saya udah tekun beribadah loh gitu. Jadi Muslim Autopilot itu adalah kondisi di mana saya beribadah itu karena kebiasaan masa kecil. Karena saya sejak kecil udah diajarin sholat, ya udah terus ikutan sampai dewasa saya sholat gitu. Karena sejak kecil saya sudah diajarin sedekah, ya kebiasaan jadinya sampai besar sedekah gitu. Untuk keadaan ini tuh saya tidak menyalahkan orang tua saya ya gitu. Agak sedikit rumit sih kalau membahas tentang Muslim Autopilot itu. Mungkin di video tersendiri lah ya gitu. Oke, yang kedua itu adalah Muslim ikut-ikutan. Muslim ikut-ikutan itu saat dimana saya menjadi Muslim karena saya mengikuti mayoritas di sekitar saya. Ya kita kan makhluk sosial ya kan, ya pengakuan sosial tuh kita perlulah gitu kan. Dan Indonesia itu kan mayoritas muslim. Nah, ketika kita berada di golongan mayoritas, itu kan cenderung bikin kita merasa aman gitu kan. Kita nggak sendiri, nggak sepi gitu. Nah, itulah yang saya bisa katakan sebagai muslim ikut-ikutan. Jadi di fase muslim ikut-ikutan itu saya beribadah karena kewajiban sebenarnya gitu. Jadi ya karena saya sejak kecil sudah dikasih tahu muslim itu harus sholat gitu kan. Oke, karena mayoritas muslim, oke, saya harus sholat karena udah kewajiban saya untuk sholat gitu. Nah, itu fase kedua. Fase ketiga itu adalah ketika saya pada akhirnya sadar bahwa Allah itu ada. Saya paham pada akhirnya, oh ternyata Allah itu ada. Dan saya nggak punya pilihan lain selain daripada memeluk Islam. Terus apa sih yang bikin saya bertanya-tanya tentang keimanan? Ada 2 hal sebenarnya. Yang pertama adalah pertanyaan dari teman saya sewaktu saya bertemu dengannya di tepi laut di Langkawi tentang, kamu percaya Tuhan itu ada? Gimana caranya kamu percaya pada sosok yang tidak bisa kau lihat? Itu menyentil sebenarnya, menyentil, iya juga ya. Kok bisa ya? Saya percaya sama Allah yang kan gak kelihatan. Gitu. Dan kedua itu adalah kiriman dari teman saya. Dia seorang profesor bahasa di Jerman. Dia mengirimkan buku berjudul God Delusion, Ilusi Tuhan, yang ditulis oleh Profesor Richard Dawkins, profesor biologis. Nah, di buku ini, si Profesor Richard itu mengutarakan bahwa orang-orang beragama itu salah memahami kebenaran. Orang-orang yang beragama itu sebenarnya mereka beragama karena doktrin dari orang tua mereka. Sejak kecil mereka tidak diberikan pilihan, langsung dicekokin, kamu agamamu ini, Tuhan itu ada gitu. Ya secara ringkas seperti itulah. Kalau kalian percaya, kalau kalian penasaran gitu,
bisa coba baca sendiri bukunya. Tapi buku tersebut tuh sempat mengguncang pikiran saya juga gitu kan, keimanan saya juga. Iya juga ya, sejak kecil saya ini orang tua saya udah ngajarin sholat, udah ngajarin sedekah dan lain sebagainya, tapi saya sementara nggak tahu gitu, Allah ini beneran ada atau enggak. Saya baru mempertanyakan tentang keimanan atau eksistensi Allah itu ketika saya menjadi penulis. Saya mengalami kegagalan dan kegagalan yang pernah saya ceritakan, dan saya berdoa-doa saya nggak dijawab gitu, atau belum dijawab asumsi saya ketika itu ya gitu. Dan saya jadi mempertanyakan, nih Allah ini ada atau enggak gitu. Dan pelarian saya ketika itu satu, ke Quran. Wah, kalau nggak ada Quran saya mungkin sudah gila kali ya, atau mungkin saya sudah ateis kali. Oke, jadi selama fase kepenulisan, selama fase menulis gitu, nggak cuma saya belajar menulis gitu, tapi saya juga jadi belajar menggali isi dari Al-Quran gitu, terjemahannya ya, melalui terjemahannya versi bahasa, karena saya tidak bisa bahasa Arab gitu. Dan saya pikir ya kalau Allah mengetahui isi hati saya, ya saya bakal dapat petunjuk nih. Tapi kalau misalnya enggak, ya mungkin saya radikal, atau saya sesat, atau malah murtad kan gitu. Ya udah, saya ngambil resiko, makanya saya coba gali, saya catat seperti ini, dan saya coba perhatikan dunia di sekitar saya. Saya coba renungkan apa yang difirmankan oleh Allah gitu kan. Saya coba cari tahu, bener apa nggak sih ini Quran? Dan hasilnya menakutkan, yang membuat saya pada akhirnya sadar, oh iya, Allah itu ada gitu. Dan saya banyak menemukan hikmah atau petunjuk menarik gitu, yang saya pikir teman-teman muslim tuh layak tahu gitu. Nah, untuk temuan-temuan itulah saya bikinkanlah YouTube ini gitu. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran apa aja sih teman-teman saya, langsung aja subscribe channel YouTube saya ya. Sampai kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.